Pemirsa Bangkit TV, saya Eka Wijayanti hadir menemani Anda dalam Rembang Sepekan. Menyajikan beragam berita informatif, aktual, dan independen. Bupati Rembang Harno menyatakan kesiapannya untuk menutup badan usaha milik daerah atau BUMD yang dinilai tidak memberikan kontribusi nyata bagi daerah. Pernyataan tegas ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 yang digelar Rabu 2 Juli 2025. Untuk menetapkan perda dan APBD. Bupati Rembang Harno menyatakan kesiapannya untuk menutup badan usaha milik daerah atau BUMD yang dinilai tidak memberikan kontribusi nyata bagi daerah. Pernyataan tegas ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 yang digelar pada Rabu 2 Juli 2025. Langkah penutupan BUMD menurut Harno bisa ditempuh jika ada rekomendasi resmi dari DPRD melalui forum yang semestinya. Bupati Harno menyatakan terbuka terhadap semua masukan dari DPRD. Ia juga menegaskan komitmennya untuk mengevaluasi seluruh BUMD yang saat ini masih beroperasi. Bupati Harno menutup pernyataannya dengan menantang DPRD untuk tegas memberi rekomendasi termasuk jika perlu menutup BUMD yang dianggap tidak layak dipertahankan. Nah, bukan hanya percetakan saja, semua BUMD yang tidak sehat, pemikiran saya tidak jauh dengan panjenengan, yang timbangannya pusing tiap tahun kok mikir iku terus, alung ditutup, ya. Nanti tolong dievaluasi bersama dari pihak eksekutif dan legislatif. Mana BUMD yang masih bisa dipertahankan atau mana yang harus ditutup. Ya. Karena tujuan inti BUMD adalah pendapatan. Nah, jadi terima kasih. Kalau DPR wani mengatakan ini tutup, saya tindak lanjuti RUPS. Kapan berani mengatakan ini tutup? Ya. Jadi saya akan melakukan yang terbaik untuk Rembang. Wakil Ketua DPRD Rembang Ridwan angkat bicara menanggapi pernyataan Bupati Harno yang menyatakan siap menutup badan usaha milik daerah atau BUMD yang tidak menyumbang dividen asal mendapat rekomendasi dari legislatif. Ridwan menegaskan tanpa perlu ada tantangan dari pihak eksekutif, evaluasi terhadap BUMD memang sudah menjadi keharusan. Sekali lagi, tanpa harus ditantang, karena itu hukum alam, bagaimanapun BUMD ada misi profit oriented di samping fungsi yang lain, it must be do. Ya kan? Kalau sejauh ini sudah ada berapa yang tidak? Sasarannya mana Pak? Ya kalau garis besarnya adalah yang tidak produktif, berarti mesti evaluasi nih. Evaluasi ini menjadi ukuran sehingga tidak ada kata like and dislike. Kita mesti proporsional gitu kan. Di luar itu pasca evaluasi mesti kita lihat perspektif juga, action plan-nya masing-masing kayak apa. Apakah sudah sesuai dengan action plan? Mestinya saat direktur kepengurusan baru, saat fit and proper, begitu kan? Mestinya kan ada what is your action plan, kan begitu. Action plan ini menjadi pijakan, semacam ketika disetujui maka menjadi konsensus antara pemilik saham begitu ya dengan personalia direksi, kan begitu. Di luar ini ada, di luar waktu periodik ada namanya monitoring, evaluasi oleh bagian perekonomian, kan begitu. Kita singkat bagian perek.
Di sisi lain, Komisi 2 DPRD Rembang turut menyoroti kondisi sejumlah BUMD yang dianggap bermasalah, baik dari sisi kinerja maupun daya saing. Ketua Komisi 2 Nasiruddin menyebut bahwa evaluasi terhadap perusahaan daerah telah dilakukan dalam beberapa waktu terakhir. Berapa yang kita katakan kita belum meyakini, dan itu juga diperkuat dengan adanya audit independen. Artinya apa? Memang kalau kita masih meyakini bahwa perseroda tersebut belum dikatakan sehat, apalagi untuk laba sampai menyumbang dividen. Nah, seandainya ditanya apakah keberanian dari eksekutif untuk menutup atau mengevaluasi, pastinya kita perlu berkomunikasi dengan beberapa anggota terkait itu. Artinya apa? Yang disampaikan dari Pak Bupati ini kan apakah artinya perorangan atau kelembagaan? Artinya gini, kalau misalkan mengatasnamakan Komisi 2 berarti ini kan kelembagaan. Artinya saya selaku ketua pun harus berkoordinasi dengan beberapa anggota dan menyampaikan apa adanya, sehingga keputusan kelembagaan ini kita ambil berdasarkan keputusan bersama, bukan keputusan perorangan. Keberadaan BUMD sendiri sejatinya sebagai penyokong pemasukan kas daerah. Namun, apabila BUMD itu sendiri keberadaannya justru tak memiliki dampak positif bagi kas daerah, tetapi malah sebaliknya, pemerintah mesti segera mengambil kebijakan yang tegas demi kebaikan keuangan Pemkab Rembang. Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang mencatat sebanyak 65 kasus HIV ditemukan hingga bulan Mei 2025. Angka ini terbilang stabil jika dibandingkan total kasus tahun lalu yang mencapai 138 kasus sepanjang tahun. Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang mencatat sebanyak 65 kasus HIV ditemukan hingga bulan Mei 2025. Angka ini terbilang stabil jika dibandingkan dengan total kasus tahun lalu yang mencapai 138 kasus sepanjang tahun. Menurut epidemiolog kesehatan muda pada Dinas Kesehatan Rembang, Marta Gusmantika menyebutkan, rata-rata penambahan kasus setiap bulannya berkisar antara 10 hingga 11 kasus. Sementara untuk data bulan Juni belum tersedia karena sistem pelaporan baru aktif setiap tanggal 5 bulan berikutnya. Marta menjelaskan bahwa sebagian besar kasus HIV ditemukan melalui tes aktif yang menyasar populasi kunci seperti wanita pekerja seks, lelaki seks dengan lelaki, serta warga binaan pemasyarakatan. Secara wilayah, kasus tertinggi tercatat di Kecamatan Rembang, Lasem, dan Kecamatan Kragan yang dinilai memiliki mobilitas penduduk yang cukup tinggi. Menariknya, meski mayoritas kasus masih berasal dari usia produktif, tren baru tahun ini menunjukkan peningkatan kasus terjadi pada laki-laki usia di atas 50 tahun. Dari total 65 kasus, 63% diantaranya adalah laki-laki dan 36% diantaranya adalah perempuan. Kalau kegiatan kita rutin itu tiap tahun kan ada mobile clinic, jadi tiap puskesmas kalau dia punya hotspot, maksudnya hotspot itu kan tempat kumpulnya para populasi kunci itu kan, dia melaksanakan mobile clinic itu tiap 3 bulan sekali sudah rutin, Mas. Ini jadi sudah dilaksanakan ya. Kalau enggak sendiri puskesmas rumah 1, rumah 2 kan berdekatan, biasanya dilaksanakan bareng. Kemudian Kragan 1, Kragan 2 juga bareng, Sarang 1, Sarang 2 karena wilayahnya berdekatan, biasanya dilaksanakan bareng. Di mobile clinic kegiatannya yang pertama itu sosialisasi tentang HIV, tentang IMS, dan tentang penyakit lainnya. Ya, kalau memang ditanyakan, kemudian sama pemeriksaan HIV dan sifilis. Jadi di situ nanti kita pemeriksaannya.
3 bulan sekali. Iya, 3 bulan sekali. Sudah kita laksanakan di populasi kunci kemarin. Alhamdulillah kok nggak ada yang positif ya. Masih negatif semua. Semoga tidaklah mereka, maksudnya menjaga diri lah, jangan sampai ketularan virus ini HIV. Sipilis juga kemarin nggak ada yang positif kok. Masih 3 bulan sekali. 16. Setiap pemeriksaan punya seperti apa? Tergantung Mas. Jadi nggak harus kita berapa orang, dapatnya berapa ya wes itu. Cuman kita ke keliling di warung kopi atau kafe gitu. Terus pokoknya dapatnya di situ, kita keliling semua slide gitu, dapatnya berapa ya kita laksanakan. Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tidak takut memeriksakan diri. Pencegahan dan deteksi dini menjadi kunci agar HIV tidak berkembang menjadi AIDS dan dapat dikendalikan sejak awal. Tetap bersama kami, pemirsa Bangkit TV. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Kedai Hitam Putih, SLI Group. Halo, sedulurku kabeh. Iki wis ora jamane petani mbako Rembang kurang modal. Dimodali BKK Lasem. Petani mbako Rembang ya mesti makmur tenan bolo. Langsung wae moro BKK Lasem terdekat ya ah. Mumpung promo bungane murah. Safria, PLN Nusantara Power. Selamat datang di Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil, tempat di mana kesehatan dan kenyamanan pasien menjadi prioritas utama kami. Didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi umat dan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang ada. Kami bertekad untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat dengan menghadirkan pelayanan prima, profesional, ramah, integritas, mutu, dan amanah. Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil berkhidmat memberikan pelayanan prima. Selamat datang di dunia Bank Rembang, sebuah perjalanan yang kami jalani bersama dalam mengubah impian menjadi kenyataan. Kami hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda. Dari tabungan hingga pinjaman, kami menyediakan beragam layanan perbankan untuk membantu Anda mencapai tujuan keuangan Anda. Kami juga bangga mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di komunitas lokal kami. Kami juga berinvestasi dalam masa depan dengan program-program pendidikan dan investasi lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Bergabunglah dengan Bank Rembang, dan mari kita wujudkan impian kita bersama. Kami siap melayani Anda dengan dedikasi dan profesional. Bank Rembang, banknya masyarakat Rembang. Sejumlah nelayan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasik Agung Rembang mengeluhkan lambatnya proses penerbitan surat izin melaut. Mereka menilai prosedur perizinan saat ini terlalu rumit dan memakan waktu. Padahal dokumen tersebut sangat dibutuhkan agar mereka bisa segera kembali ke laut untuk mencari nafkah. Sejumlah nelayan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasik Agung Rembang mengeluhkan lambatnya proses penerbitan surat izin melaut.
Mereka menilai prosedur perizinan saat ini terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup lama. Padahal dokumen tersebut sangat dibutuhkan agar mereka bisa segera kembali ke laut untuk mencari nafkah. Menanggapi keluhan tersebut, Hendy Kristiani, Subkoordinator Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran pada Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai atau P3 Tasik Agung Rembang, menyebutkan bahwa banyaknya dokumen yang harus dipenuhi merupakan bagian dari regulasi nasional yang harus dipatuhi. Dokumen yang wajib dipenuhi antara lain pas besar, surat ukur, SIUP, dan SIPI. Semua dokumen ini merupakan bagian dari dokumen transportasi dan usaha yang diatur oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hendy menegaskan pihaknya hanya bertugas melakukan verifikasi dan pengecekan dokumen karena penerbitan izin usaha berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Selain dokumen kapal, aspek perlindungan tenaga kerja juga menjadi bagian penting dalam perizinan. Setiap kapal wajib memastikan anak buah kapal atau ABK terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan dan memiliki perjanjian kerja laut sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2021. Dan setelah semuanya sesuai dengan aturan, semuanya dianggap legal dan bisa diterbitkan, kita cek kapalnya untuk cek teknis nautis. Ada petugas yang nanti naik ke kapal, mengecek mesinnya, mengecek alat tangkapnya, mengecek alat keselamatan kerjanya, misalnya seperti pelampung, apakah sesuai dengan jumlah ABK yang nanti akan berangkat, seperti itu baru bisa diterbitkan. Jadi kurang lebih persyaratannya seperti itu. Kalau dianggap itu rumit atau sulit, tidak seperti zaman dulu, itu karena memang peraturan kan semakin lama semakin berkembang dan kami sebagai petugas di sini harus mengikuti aturan yang berlaku. Dengan semakin ketatnya regulasi perizinan, para nelayan berharap pemerintah bisa menghadirkan solusi yang tidak hanya menjaga keamanan pelayaran, tapi juga memperhatikan kelangsungan hidup para nelayan. Kabupaten Rembang akan merayakan hari jadinya yang ke-284 pada 27 Juli 2025 mendatang. Meski digelar secara lebih sederhana dibanding tahun-tahun sebelumnya, perayaan kali ini tetap syarat dengan nuansa budaya dan nilai sejarah yang kuat. Kabupaten Rembang akan merayakan hari jadinya yang ke-284 pada 27 Juli mendatang. Meski digelar secara lebih sederhana dibanding tahun-tahun sebelumnya, perayaan kali ini tetap syarat dengan nuansa budaya dan nilai sejarah yang kuat. Rangkaian kegiatan sudah mulai dipersiapkan dengan agenda yang terbagi menjadi dua bagian utama, yakni ritual dan seremoni. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rembang Mutakin menegaskan bahwa peringatan ini bukan sekedar seremonial, melainkan juga ajang untuk merekatkan kembali identitas sejarah dan budaya daerah. Salah satu acara yang paling dinanti adalah kirap pusaka yang akan mengarak 3 pusaka milik Kabupaten Rembang, termasuk tombak Trisula. Kirap ini disertai tari gambuh yang dipercaya sebagai simbol penolak bala. Dari dalam museum kita keluarkan di pendopo. Kemudian nanti paginya di hari Sabtu tanggal 26 sekira pukul 9 atau 10 nanti akan kita kirapkan pusaka milik pemerintah itu nanti di lingkungan pendopo. Kita tidak keluar dari lingkungan pendopo karena kita secara sederhana. Habis itu setelah kita kirap, kita masukkan lagi nanti di dalam museum untuk persiapan melaksanakan hari jadi di tanggal 27. Salah satu ritual kami dari segi budaya, nanti kita di dalam melaksanakan kirap pusaka, itu nanti kita menampilkan tari gambuh. Di mana salah satu isi, makna tujuan tari gambuh itu adalah tari yang menggambarkan tolak balak.
untuk menolak mara bahaya. Kita punya tujuan bahwa dengan diperingatinya hari jadi Rembang yang ke-284 ini, Rembang bisa jauh dari mara bahaya, sehingga apa yang menjadi visi misi Pak Bupati yaitu adalah bangkit menuju sejahtera, ini betul-betul kita bisa terwujud. Pemerintah Kabupaten Pemkab Rembang berharap peringatan ulang tahun ini bukan hanya menjadi tontonan tahunan, tapi juga ajang edukasi dan pelestarian budaya lokal. Turnamen sepak bola Soekarno Cup U15 2025 yang digelar di Kabupaten Rembang sukses mencuri perhatian publik. Ketua DPC PDI Perjuangan Rembang, Ridwan, yang juga penggagas kegiatan ini, menyatakan turnamen akan dijadikan agenda tahunan. Turnamen sepak bola Soekarno Cup U15 2025 yang digelar di Kabupaten Rembang sukses mencuri perhatian publik. Ketua DPC PDI Perjuangan Rembang, Ridwan, yang juga penggagas kegiatan ini menyatakan turnamen akan dijadikan agenda tahunan. Tahun ini sebanyak 16 tim dari berbagai wilayah ikut ambil bagian. Ridwan optimis jumlah peserta akan meningkat di tahun-tahun berikutnya seiring tumbuhnya sekolah sepak bola di Kabupaten Rembang. Tak hanya jadi ajang kompetisi, Soekarno Cup juga dinilai mampu membangkitkan semangat dan motivasi para pemain muda. Serius, saya beberapa pertandingan saya tonton sendiri, ternyata ada pemain yang bagus-bagus di Rembang. Dan itu mesti kita support, apalagi ini adalah masa transisi. Anak-anak dari SMP, SMA, ya kan? Kita mesti wadahi ini anak-anak, kita kembangkan potensi anak-anak kita, anak-anak Rembang ini, agar tidak masuk ke jalan yang salah. Daripada jalan salah, yuk ke olahraga saja, ke sepak bola saja, ke olahraga yang lain saja, jangan yang lain-lain. Makanya untuk Soekarno Cup 2025 ini kita test case dengan sepak bola dan mata bagus. Ya, walaupun saya dulu juga ini pernah di PSR juga, jadi klub di manajemen PSR juga dulu kan, wakil manajer bidang keuangan. Dari dulu saya sudah di situ, tapi saya lihat akhir-akhir ini perlu sentuhan-sentuhan lagi di Rembang. Sehingga harapan kita anak-anak kita ini, ya paling tidak kita dunia bola Rembang ini bisa back to 80-an lagi lah. Itu loh. Bupati Rembang Harno yang turut hadir menyaksikan partai final menyambut baik inisiatif DPC PDI Perjuangan. Ia menilai turnamen usia dini sangat penting sebagai bagian dari pembinaan jangka panjang. Bupati juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah merancang kompetisi serupa yang akan digelar dalam waktu yang dekat, yaitu Bupati Cup dengan cakupan yang lebih luas. Yaitu saya sangat senang, saya mendukung dengan adanya kegiatan tersebut. Secara tidak langsung akan memotivasi pemain-pemain muda, klub-klub yang tumbuh Rembang saat ini banyak. Sebenarnya bukan hanya 16, bahkan lebih. Ya, dengan adanya turnamen tersebut akan membuat anak-anak kita yang hobi sepak bola akan senang, semangat untuk mengikuti turnamen-turnamen yang lainnya. Dan berikutnya juga akan berkompetisi yang lebih bagus. Gitu. Ada rencana Bupati Cup juga Pak, kira-kira ke depan? Ya, ini bahasanya entah apa nanti ya. Yang jelas setelah adanya turnamen ini, kita akan mencari bibit-bibit untuk yang jenjang yang lebih usianya lebih umum. Ya, kemungkinan nanti entah antar kecamatan, entah antar klub, entah bagaimana, yang jelas sudah disiapkan oleh panitia, sudah ada. Dan nanti bisa menghubungi panitia langsung, yang sudah ada rencana untuk mendesain, mencari bibit-bibit untuk ke arah yang jenjang yang lebih naik.
Dengan semangat pembinaan usia dini dan ekosistem kompetisi yang mulai terbangun, harapan besar pun digantungkan agar PSIR Rembang kembali berjaya bersama putra-putra daerah terbaiknya. Tetap bersama kami, pemirsa Bangkit TV. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Kedai Hitam Putih, SLI Group. Halo, sedulurku kabeh. Iki wis ora jamane petani mbako Rembang kurang modal. Dimodali BKK Lasem. Petani mbako Rembang ya mesti makmur tenan bolo. Langsung wae moro BKK Lasem terdekat ya mumpung promo bungane murah. Safria, PLN Nusantara Power. Selamat datang di Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Holil, tempat di mana kesehatan dan kenyamanan pasien menjadi prioritas utama kami. Didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi umat dan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang ada. Kami bertekad untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat dengan menghadirkan pelayanan prima, profesional, ramah, integritas, mutu, dan amanah. Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Holil berkhidmat memberikan pelayanan prima. Selamat datang di dunia Bank Rembang, sebuah perjalanan yang kami jalani bersama dalam mengubah impian menjadi kenyataan. Kami hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda. Dari tabungan hingga pinjaman, kami menyediakan beragam layanan perbankan untuk membantu Anda mencapai tujuan keuangan Anda. Kami juga bangga mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di komunitas lokal kami. Kami juga berinvestasi dalam masa depan dengan program-program pendidikan dan investasi lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Bergabunglah dengan Bank Rembang dan mari kita wujudkan impian kita bersama. Kami siap melayani Anda dengan dedikasi dan profesional. Bank Rembang, banknya masyarakat Rembang. Pemirsa, kuliner khas Rembang lontong tuyuhan kini tengah diusulkan menjadi warisan budaya tak benda atau WBTB. Makanan legendaris ini berasal dari Desa Tuyuhan, Kecamatan Pancur, dan dikenal sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas budaya masyarakat setempat. Pemirsa, kuliner khas Rembang lontong tuyuhan kini diusulkan menjadi warisan budaya tak benda atau WBTB. Makanan legendaris ini berasal dari Desa Tuyuhan, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, dan dikenal sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas budaya masyarakat setempat. Tim dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10 baru-baru ini melakukan kajian awal langsung di Kabupaten Rembang. Kajian ini menjadi langkah awal sebelum pengusulan resmi ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Menurut Pameng Muda Ahli Madya BPK Wilayah 10, Ernawati Purwaningsih mengatakan,
Kajian dilakukan dari berbagai aspek, mulai dari sejarah, proses pembuatan, nilai filosofis, hingga keberadaan maestro pembuat lontong tuyuhan. Lontong tuyuhan dinilai bukan sekadar kuliner, tapi juga memiliki nilai historis dan spiritual. Desa asalnya Tuyuhan dikenal sebagai titik pertemuan tradisi, sejarah, dan jejak religius masyarakat. Dukungan pemerintah Kabupaten Rembang juga menjadi poin penting. Pemkab telah membangun sentra kuliner khusus lontong tuyuhan sebagai bentuk nyata pelestarian warisan lokal. Ke Kabupaten Rembang. Nah, ini juga Rembang minta ini belum diusulkan dan ini memang penting, dan setelah kami melakukan kajian dengan tim kita 5 orang kemarin sudah dari hari Minggu sampai besok Sabtu melakukan kajian. Jadi di situ kita akan mengumpulkan data baik itu sejarahnya lontong tuyuhan, kemudian prosesnya, jadi dari bahannya apa saja, alatnya apa saja, bagaimana mengolahnya sampai penyajiannya, kemudian nilai-nilai filosofi dalam sebuah lontong tuyuhan itu apa gitu. Itu juga akan kita kulik lebih dalam. Kemudian juga bagaimana, ada maestronya enggak? Nah ini tentu saja kalau ini sudah lebih dari 50 tahun itu mestinya ada maestronya. Kemudian ada regenerasinya enggak, penting ketika sebuah warisan budaya itu tidak ada regenerasi ya akan punah gitu kan. Makanya ini perlu kita juga kulik bagaimana regenerasinya. Kemudian hambatan maupun ancamannya apa ketika itu harus berkembang, itu mengikuti perkembangan, ada ancaman enggak gitu ya. Terus peluang-peluang untuk pengembangan pemanfaatnya seperti apa juga akan kita kulik. Jika resmi ditetapkan sebagai WBTB, lontong tuyuhan akan menjadi salah satu ikon budaya Rembang yang diakui secara nasional. Pemirsa, libur sekolah menjadi momen yang dimanfaatkan banyak keluarga untuk berwisata. Salah satu destinasi yang ramai dikunjungi adalah Pantai Karangjahe di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pantai ini dikenal dengan pasir putihnya yang bersih serta deretan pohon cemara yang memikat. Pemirsa, libur sekolah menjadi momen yang dimanfaatkan banyak keluarga untuk berwisata. Salah satu destinasi yang ramai dikunjungi adalah Pantai Karangjahe di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pantai ini dikenal dengan pasir putihnya yang bersih serta deretan pohon cemara yang memikat. Selama masa liburan sekolah tahun 2025, kunjungan wisatawan ke Pantai Karangjahe mengalami peningkatan. Meski tidak sepadat tahun-tahun sebelumnya, lonjakan jumlah pengunjung tetap terasa, terutama di akhir pekan. Selain keindahan alam, berbagai wahana seperti ATV dan perahu wisata ke Terumbu Karang Jahe atau Pulau Siwalan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Salah satu pengunjung, Ninuk Jaya Suryani, yang datang jauh-jauh dari Kabupaten Grobogan, mengungkapkan bahwa pantai ini memberikan pengalaman liburan yang sangat menarik, ramah untuk anak-anak, dan pastinya juga ramah di kantong yang membuatnya selalu ketagihan untuk datang kembali. Edukasi tempat rekreasi yang murah di kantong dan bagus, ya saya sarankan ke sini. Tur masuk sini kan nggak pakai biaya masuk lagi untuk per orangnya. Di sini kan cuma bayar di biaya parkir. Jadi itu sangat ramah-ramah sekali di kantong. Iya. Kesannya itu ya lebih ke kebersihan toiletnya juga lebih ditingkatkan. Kalau penyewaan tempat ini saya rasa sudah cukup sih. Ya. Untuk anak-anak juga sangat, kan ada yang itu tempat bermainnya kan sudah ada yang aman untuk balita di atas 5 tahun, di bawah 5 tahun itu kan sudah ada. Wahananya juga sudah diberi apa nih, kayak pembatas ya, jadi ada yang tidak boleh sampai ke sana, itu kan biasanya sudah ada pembatasnya, jadi aman. Cuma kita kalau mau lebih selamat, lebih hati-hati untuk waspada kita semua.
Pengelola pantai KJB Rembang, Taufikur Rohmah, menuturkan, meskipun peningkatan jumlah pengunjung tidak begitu signifikan, tetapi pada hari-hari libur pantai ini mengalami lonjakan kunjungan hingga 30-40% dari hari-hari biasanya. Seperti tahun-tahun yang kemarin, karena mungkin kebetulan di bulan ini memasuki bulan Suro. Apalagi pas kemarin yang di hari Jumat pas Suro itu orang saya ya agak sepi lah, seperti hari-hari biasa, jadi nggak ada peningkatan di tanggal 1 Suronya kemarin. Tapi setelah itu di momen hari Sabtu Minggunya ada peningkatan, paling nggak 3/4 dari kunjungan biasa. Paling jauh kemarin dari Demak, Semarang, Demak. Kalau dari arah selatan itu Blora, Purwodadi, Grobogan juga ada. Kalau dari arah timur itu yang kebanyakan dari Jatirogo, Bojonegoro. Dengan pesona alam yang indah, harga tiket yang terjangkau, serta fasilitas yang terus ditingkatkan, Pantai Karangjahe masih menjadi primadona wisata di Kabupaten Rembang. Pastikan Anda dan keluarga tetap menjaga kebersihan dan keselamatan saat berkunjung. Demikian rangkaian berita hari ini dalam Rembang Sepekan. Tetap waspada, cermat menyaring informasi, dan terus ikuti kabar terbaru bersama kami. Saya Eka Wijayanti, mewakili seluruh tim redaksi, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.